Selamat malam guys. Ini selamat juga untuk teman-teman rekan-rekan muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Topik kita hari ini juga membahas tentang rekan-rekan kita yang sedang menjalani ibadah puasa, yang memiliki penyakit diabetes, yang memiliki penyakit asam lambung, dan memiliki kelebihan berat badan atau obesitas yang berkeinginan untuk menurunkan berat badannya supaya tidak gagal dalam penurunan berat badannya, supaya gula darahnya terkontrol, supaya keluhan asam lambungnya juga tidak terjadi selama menjalankan daripada ibadah puasa tersebut. Nah, sebelumnya kita membicarakan tentang diabetes. Diabetes ini kan sebenarnya penyakit karena gangguan daripada fungsi pankreasnya ya, di mana kemampuan pankreasnya sudah mengalami penurunan di dalam hal memproduksi insulin. Insulin yang berperan sebagai pengantar daripada gula darah yang berada di pembuluh darah ke seluruh organ-organ di dalam tubuh seseorang. Sedangkan penyakit GERD ya, itu adalah penyakit yang disebabkan karena asam lambung itu mengalami reflaks sehingga mengenai daerah tenggorokan dari leher sampai daerah ulu hati sehingga menimbulkan keluhan berupa nyeri ulu hati, dada panas, rasa asam di mulut. Dan tidak ada kemungkinan juga ada orang yang pada selama bulan puasa juga menjalani keinginan untuk menurunkan berat badannya karena memiliki indeks massa tubuh di atas 30, di mana di bulan puasa ini harapannya terjadi penurunan berat badan yang secara gradual, penurunannya tetap masih kategori penurunan yang baik ya, tidak terlalu berlebihan. Nah, dalam video ini kita membahas tentang obat-obatan ya, obat-obatan yang sedang dijalani, bagaimana mengaturnya selama bulan puasa, dan makanan-makanan apa saja yang disarankan untuk pasien-pasien dengan diabetes, dengan penyakit asam lambung, atau makanan-makanan apa saja yang bisa digunakan untuk menurunkan berat badan selama menjalankan ibadah puasa. Pertama, kita bicara soal obat-obatan. Diabetes itu obat-obatnya kan biasanya ada dalam bentuk obat tablet, ada juga dalam bentuk insulin. Nah, mungkin obat-obat tablet itu pada umumnya dosisnya berkisar antara 1 sampai 2 kali dalam sehari sehingga bisa diatur di buka puasa sama di sahur. Mungkin itu tidak menjadi problem. Yang menjadi problem itu adalah ketika dia menjalankan atau mendapatkan pengobatan berupa obat gula yang namanya metformin. Kadang-kadang metformin itu kan dosisnya ada yang 3 kali 1. Tetapi selama menjalankan ibadah puasa, itu bisa disesuaikan hanya di buka dan di sahur saja untuk dikonsumsi. Dan untuk penggunaan obat-obatan seperti insulin, itu mungkin bisa mengubah jamnya ya. Misalnya yang tadinya insulin kerja pendek, misalnya diberikan dimakan pagi, makan siang, makan malam, itu disesuaikan dimakan buka puasa dan dimakan untuk sahur. Berapa porsi suntikannya mungkin disesuaikan dengan jumlah makannya. Yang tadinya mungkin kalau makan sahurnya atau makan buka puasanya agak besar, dosis penggunaan insulin yang digunakan untuk mengendalikan gula darah makan itu dosisnya ditinggikan lebih daripada biasanya. Sedangkan insulin yang digunakan 1 kali sehari yang biasanya dipakai di jam-jam 10 dan jam 11
Atau mungkin ada juga yang memakainya di jam 4 sore, itu bisa menyesuaikan dengan memindahkan jamnya misalnya di jam buka puasa atau sekitar jam 7, jam 8 malam. Yang penting itu penggunaan obatnya sekali sehari. Dosisnya ini tidak ada mengalami perubahan. Sedangkan teman-teman yang menjalani pengobatan asam lambung, itu pemberiannya juga bisa disesuaikan dengan dibuka dan di sahur ya. Nah, kecuali pasien-pasien yang mungkin teman-teman yang menderita diabetes yang harus menjalani pengobatan yang intensif, misalnya penderita diabetes yang mengalami serangan jantung atau keadaan fisiknya mengalami kelemahan yang luar biasa, itu mungkin sementara tidak menjalani ibadah puasa ya. Tapi teman-teman yang gula darahnya selama ini terkontrol, tidak ada mengalami komplikasi akut, itu bisa menjalani pengobatan yang seperti dokter sebut sebelumnya. Untuk teman-teman yang mengalami obesitas, itu mungkin yang lebih penting bukan obat-obatnya ya, tapi memilih makanan-makanan yang nilai kalorinya rendah. Nah, hari ini kita bicara tadi seputar obat, sekarang kita bicara makanan. Makanan itu intinya gini, penderita diabetes makan buka puasa dan makan sahur itu sama seperti teman-teman yang bukan diabetes ya. Dipilihlah makanan-makanan yang nilai indeks glikemiknya itu rendah, terutama di sahur ya. Indeks glikemik itu artinya gini, nilai kemampuan makanan untuk meningkatkan nilai gula darah. Semakin tinggi nilai daripada indeks makanannya, indeks glikemik makanannya, berarti kemampuan dia meningkatkan gula darah beberapa saat kemudian itu besar sekali. Nah, kalau gula darah kita meningkat, tentu akan membuat kita akan mengalami yang namanya buang air kecil sering. Ketika kita membuang air kecil sering, sedangkan kita menjalani ibadah puasa, tentu kita akan mengalami yang namanya dehidrasi yang bisa mengganggu daripada aktivitas menjalankan ibadah puasa. Sehingga teman-teman yang memiliki penyakit diabetes di sahurnya sebaiknya memilih makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Kita misalnya nasi putih ya, itu memiliki indeks glikemik yang nilainya 38. Yang lebih tinggi daripada 38 itu misalnya buah pisang, buah anggur, ya buah kurma, itu indeks glikemiknya tinggi. Misalnya kita anggap anggur itu 46, pisang itu 56, kurma itu berada di antara 44 sampai 55. Ketika kita makan makanan dengan indeks glikemik tinggi, itu akan membuat gula darah kita tinggi, khususnya pada pasien diabetes ya. Itu akan membuat pasiennya kencing lebih banyak, sehingga memberikan rasa haus yang lebih besar. Sedangkan teman-teman yang mungkin memiliki penyakit khususnya asam lambung, itu pilihlah mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya tidak mengiritasi ya. Misalnya tidak mengkonsumsi kopi, tidak mengkonsumsi makanan yang pedas, yang merangsang seperti misalnya merica, kuah-kuah yang ada kandungan cabenya yang pedas, misalnya mie instan yang berkuah yang kandungan cabenya tinggi, itu pun cukup dihindari dulu sementara. Kemudian makanan-makanan yang buah yang sifatnya asam kecut dan buah yang masih mentah itu pun juga harus dihindari bagi penderita-penderita dengan penyakit daripada asam lambung. Teman-teman yang mau menurunkan berat badannya harus tahu makanan mana yang nilai kalorinya tinggi, makanan mana yang nilai kalorinya rendah.
hampir semua makanan yang bersifat buah, kemudian ikan, sayur, makanan yang tinggi serat itu nilai kalorinya cukup rendah. Jadi teman-teman, misalnya teman yang memiliki penyakit gula itu buka puasanya sebaiknya itu memang seperti misalnya nasi putih, roti gandum ya, kemudian timun suri itu boleh untuk di acara dibuka. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memiliki penyakit GERD, intinya jangan di sahurnya itu memakai minuman seperti kopi atau teh yang pekat, itu juga bisa membuat iritasi pada daerah ulu hati. Nah, teman-teman, nanti di layar ini akan saya muat tentang daftar indeks glikemik daripada makanan. Nah, pentingnya indeks glikemik makanan ini terutama pada teman-teman yang menderita diabetes, itu carilah daftar makanan yang indeks glikemiknya itu rendah. Kalau kita pakai standar nasi putih itu 38, harusnya mencari yang indeks glikemiknya setara dengan nasi atau di bawahnya, supaya kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, dehidrasi hebat, karena ketika kita dehidrasi, kenapa bisa terjadi dehidrasi? Semakin tinggi indeks glikemik yang kita makan, kecenderungan gula darah kita tinggi di jam-jam, misalnya di jam 10 pagi, di jam 12 siang, sehingga kita kencing lebih banyak. Ketika kita kencing lebih banyak, maka tubuh kita mengalami dehidrasi. Rasa hausnya hebat. Nah, rasa haus inilah yang akan membuat kita akan terganggu selama kita menjalankan ibadah puasa. Jadi teman-teman misalnya kalau yang indeks glikemiknya rendah untuk jenis karbohidrat adalah misalnya jagung, ya, kemudian umbi-umbian, singkong, talas, itu indeks glikemiknya lebih rendah. Bahkan kalau kita memakai gula pengganti gula pasir seperti gula jagung, itu juga disarankan untuk minuman-minumannya, ya, agar tujuan akhirnya adalah gini. Kalau bagi pasien yang tidak diabetes mungkin tidak ada masalah dengan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, tapi bagi teman-teman yang menderita diabetes memang disarankan untuk memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah agar gula darahnya stabil sepanjang hari dari sahur hingga berbuka puasa. Kemudian kita akan memilih topik makanan-makanan apa saja yang biasanya kita sajikan di buka puasa ya. Makanan apa saja yang kita pilih, mungkin dari minuman bersoda, timun suri, nanti kita akan bahas makanan-makanan yang biasanya disajikan pada saat buka maupun sahur, antara lain ya. Pertama, ada yang senang mengkonsumsi kopi, timun suri, ada yang mengkonsumsi durian, minuman-minuman bersoda, air kelapa, kurma, maupun beras putih dalam berbagai macam bentuk dari nasi, ketupat, lontong, dan sebagainya. Nah, kopi ternyata tidak baik untuk penderita sakit mah ya, karena bisa mengiritasi. Sedangkan teman-teman yang menderita diabetes maupun yang ingin menurunkan berat badan itu cukup mengkonsumsi kopi dengan mengganti gula pasirnya dengan gula lain, misalnya dengan gula merah atau gula yang berasal dari jagung. Timun suri nilai kalorinya cukup, seratnya tinggi, dan bisa mendinginkan sehingga memang bagus sekali untuk penderita sakit mah, penderita diabetes, atau teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Durian memang
kalori atau kalorinya cukup tinggi, tapi dia mengandung kolesterol yang nol, ya. Tetapi karena dia mengandung gas sehingga tidak baik dikonsumsi oleh penderita sakit MAH. Harusnya penderita diabetes tidak mengkonsumsi karena nilai kalorinya sangat tinggi. Juga teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Minuman bersoda dihindari bagi teman diabetes, teman yang memiliki sakit MAH maupun yang ingin menurunkan berat badan karena nilai kalorinya sangat tinggi. Air kelapa yang biasanya kita temukan pada sore hari untuk berbuka puasa ternyata sangat baik untuk semua, ya. Baik penderita diabetes, sakit MAH maupun menurunkan berat badan karena apa? Nilai daripada elektrolit yang terkandung pada air kelapa itu bisa menggantikan elektrolit yang hilang selama 1 hari kita menjalankan ibadah puasa. Nasi putih atau beras putih yang bisa dijadikan lontong, sayur, kemudian ketupat, ya, itu memiliki nilai indeks glikemik yang 64, merupakan standar, ya. Dia berada di nilai indeks glikemik sedang. Ini bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes dalam jumlah terbatas, tapi bagi teman-teman yang sakit MAH atau berat badannya berlebih juga bisa mengkonsumsi, tapi dengan mengurangi jumlah jumlah dalam bentuk gramnya, ya, dikurangi untuk mengurangi berat badan daripada pasien. Sehingga pasien yang mau menurunkan berat badan boleh mengganti nasi putih itu dengan yang lain, misalnya dengan jagung manis, dengan beras merah, atau spaghetti yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Kemudian kurma. Nah, kurma ini memang, ya, dalam 24 gram kurma itu terdapat nilai 67 kalori, 18 gram karbohidrat, ya, 2 gram serat. Kalau kita lihat komposisinya, memang seorang diabetes itu boleh saja mengkonsumsi kurma karena nilai seratnya yang tinggi, tapi karena nilai karbohidratnya yang tinggi sehingga penderita diabetes bila mengkonsumsi kurma itu cukup 1 atau 2 butir dalam sehari, ya. Jika teman-teman intinya kesimpulannya dari sebagai macam makanan baik buka puasa maupun sahur, carilah makanan yang indeks glikemiknya rendah di bawah 55 bagi teman-teman yang memiliki penyakit diabetes maupun yang memiliki berat badan lebih. Tapi bagi teman-teman yang memiliki sakit MAH, hindari makanan-makanan yang mengiritasi seperti ada kandungan cabai, merica, atau buah-buah yang sifatnya asam bergetah, ya. Misalnya kalau kita mengkonsumsi nangka yang berasal dari buahnya langsung yang belum dicuci, itu kan kandungan getahnya tinggi. Itu juga bisa menimbulkan keluhan pada penderita sakit MAH. Teman-teman yang indeks badannya tinggi, ya, misalnya kalau kita memiliki indeks massa tubuh kita 30, tentu carilah makanan-makanan yang low indeks glikemiknya. Dikatakan low indeks glikemik bila nilainya di bawah 55, dikatakan memiliki indeks glikemik sedang untuk makanan itu 56 sampai 69, dikatakan memiliki indeks glikemik tinggi itu di atas 70. Kalau kita menjadikan nasi sebagai standar, nasi beras putih itu jadi standar, dia memiliki indeks glikemik 64. Ya. Yang rendah itu diantaranya adalah jagung manis, beras merah, maupun spaghetti. Yang memiliki indeks glikemik yang tinggi diantaranya adalah buah anggur, kemudian kurma ini kategori sedang, anggur juga sedang, sedangkan kalau gula tebu itu kandungan indeks glikemiknya cukup tinggi. Jadi demikian rekan-rekan
topik kita hari ini tentang makanan dan obat-obatan yang bisa dikonsumsi atau bagaimana cara mengatur dosis obat pada penderita diabetes, pada penderita asam lambung, maupun teman-teman yang ingin menurunkan berat badan daripada pasien tersebut, agar selama bulan puasa justru tidak terjadi kenaikan berat badan. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar